Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Budha Wiratmaja dengan NIM 251505124. Saya dari kelas PTIA. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Pengantar Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dengan tugas yaitu merangkum materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Baik, organisasi dan arsitektur komputer merupakan suatu hubungan yang dibutuhkan dalam sebuah pengaplikasian komputer agar programmer bisa membuat suatu program yang optimal dan efisien dengan memanfaatkan fitur hardware secara maksimal. Arsitektur komputer memiliki definisi sebagai konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar, sedangkan organisasi komputer merupakan implementasi operasional dari arsitektur, yaitu unit operasional dan interkoneksi antar komponen. Dalam organisasi dan arsitektur komputer, terdapat sebuah masukan dan keluaran yang biasa dikenal dengan istilah input dan output. Input dan output ini berfungsi sebagai penghubung antara CPU dengan perangkat eksternal. Contoh dari input-output yaitu flash disk sebagai alat untuk transfer data. Nah, dalam melakukan transfer data, tentunya komputer memerlukan memori untuk menyimpan data yang telah ditransfer. Perangkat eksternal komputer dan hierarki sistem memori merupakan bagian penting dalam organisasi dan arsitektur komputer. Perangkat eksternal merupakan perangkat keras yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, baik sebagai input seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon, dan output meliputi monitor, printer, dan speaker, maupun penyimpanan eksternal seperti flash disk, hard disk eksternal, CD-DVD yang berfungsi memperluas kemampuan komputer dalam menerima dan menghasilkan data. Adapun jenis-jenis memori yaitu memori primer contohnya RAM, memori sekunder contohnya hard disk, memori tersier contohnya CD-DVD, dan juga ada memori virtual. Adapun susunan memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Nah, dimulai dari register sebagai memori tercepat dengan kapasitas sangat kecil di dalam CPU. Yang kedua ada cache memory sebagai penyangga berkecepatan tinggi antara CPU dan RAM. Selanjutnya ada main memory atau RAM untuk menyimpan data yang sedang diproses, hingga secondary dan external storage yang berkapasitas besar namun berkecepatan lebih rendah. Hierarki memori ini dirancang agar sistem komputer dapat bekerja secara efisien dengan menyeimbangkan kecepatan akses dan kapasitas penyimpanan. Tanpa adanya memori, komputer tidak akan bisa menyimpan program hasil proses dari input dan output tersebut. Contoh hubungan input dan output dalam kehidupan nyata yaitu pada saat kita menarik uang di mesin ATM. Proses input terjadi pada saat kita memasukkan kartu ATM, mengetik PIN, dan memasukkan jumlah uang yang ingin kita tarik. Di sini, memori berfungsi membantu sistem database bank untuk menyimpan data, PIN, dan mencatat riwayat transaksi yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya, proses output terjadi pada saat ATM mengeluarkan uang tunai, menampilkan informasi saldo di layar, dan mencetak struk transaksi. Dalam sistem proses kerja sebuah komputer, keterpaduan antara hardware dengan software tidak dapat dipisahkan. Hardware adalah seluruh komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, yang meliputi perangkat input seperti keyboard, mouse, perangkat pemrosesan seperti CPU dan RAM, perangkat output seperti monitor dan printer, serta perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD yang berfungsi sebagai memori. Sementara itu, software adalah sekumpulan instruksi atau program yang mengendalikan cara kerja hardware yang terdiri atas sistem software seperti sistem operasi, application software seperti
aplikasi perkantoran dan media sosial, serta utility software untuk perawatan sistem. Hubungan keduanya bersifat saling bergantung, karena hardware tanpa software tidak dapat berfungsi, sedangkan software tanpa hardware tidak dapat dijalankan. Nah, untuk selanjutnya, contoh nyatanya seperti halnya tubuh dan pikiran manusia. Hardware dan software harus bekerja secara sinkron agar komputer mampu menerima input serta memproses data melalui memori dan menghasilkan output secara optimal. Di era seperti sekarang, sebagai sistem digital, komputer memerlukan komponen fundamental yang dapat membantu keamanan sistem komputer. Gerbang logika sebagai komponen fundamental merupakan rangkaian elektronika yang bekerja berdasarkan logika biner, yaitu nilai 0 dan 1, yang bertugas untuk mengolah sinyal input menjadi output tertentu. Jenis-jenis gerbang logika dasar seperti gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan gerbang XNOR. Gerbang-gerbang logika ini menjadi dasar dalam perancangan rangkaian digital karena kombinasi gerbang logika dapat digunakan untuk membangun sistem yang lebih kompleks seperti kalkulator, komputer, sistem kontrol, dan perangkat elektronik lainnya. Contoh kasus nyata penerapan gerbang logika adalah penggunaan gerbang AND pada sistem keamanan rumah. Alarm rumah hanya akan berbunyi jika pintu terbuka dan sensor gerak mendeteksi sebuah aktivitas. Jika hanya pintu terbuka tanpa adanya gerakan, maka alarm tidak akan aktif. Hal ini menunjukkan prinsip dari gerbang AND, yaitu keluaran akan bernilai tinggi pada saat alarm menyala, hanya jika semua kondisi terpenuhi secara bersamaan. Selanjutnya yaitu ada dua arsitektur prosesor pada komputer, yaitu RISC atau Reduced Instruction Set Computer dan CISC atau Complex Instruction Set Computer. RISC merupakan arsitektur yang menggunakan set instruksi sederhana dan berjumlah sedikit sehingga setiap instruksi dapat dieksekusi dengan cepat, biasanya dalam satu siklus clock, serta lebih efisien dalam pemrosesan dan penggunaan pipeline. Sebaliknya, CISC memiliki set instruksi yang lebih kompleks dan beragam, di mana satu instruksi dapat menjalankan beberapa operasi sekaligus, sehingga dapat memudahkan pemrograman, namun umumnya membutuhkan lebih banyak siklus clock. Nah, contoh dari arsitektur ini adalah prosesor Intel x86 yang banyak digunakan pada komputer desktop dan laptop. Lalu, teknik peningkatan kinerja prosesor pada sebuah komputer dilakukan dengan cara membagi proses eksekusi instruksi ke dalam beberapa tahap yang saling tumpang tindih, atau yang lebih dikenal dengan proses pipeline. Tujuan dari proses pipeline ini yaitu membuat beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan pada waktu yang sama. Setiap tahap seperti pengambilan instruksi atau fetch, pengkodean atau decode, serta eksekusi atau execute, hingga penyimpanan hasil atau write back dikerjakan oleh unit yang berbeda sehingga prosesor tidak perlu menunggu satu instruksi selesai sepenuhnya sebelum memproses instruksi berikutnya. Namun, teknik ini juga memiliki kendala seperti hazard, data hazard, kontrol hazard, dan structural hazard yang dapat menghambat aliran pipeline sehingga diperlukan mekanisme yang benar dalam penanganan khusus agar kinerja pipeline tetap maksimal dan tetap optimal. Dalam mengawasi siklus instruksi, unit kontrol atau CU berperan sangat penting dalam mengatur sinyal operasional pada CPU, memori, serta perangkat input dan output. Sebagai pengelola sistem, unit kontrol bekerjasama dengan ALU untuk memastikan setiap instruksi dapat dijalankan secara berurutan dan tepat waktu. Dalam perkembangannya, desain unit kontrol berevolusi dari logika ad hoc yang sederhana dan menjadikan sistem mikroprogram yang lebih kompleks dan
efisien. Secara operasional, unit control menjalankan siklus instruksi yang terdiri dari tahap fetch, yaitu pengambilan dari memori, ada tahap decode, penerjemahan kode, dan execute, yaitu pelaksanaan perintah, hingga store, yaitu penyimpanan kembali ke memori. Proses-proses ini didukung oleh 4 register utama, yaitu ada PC, MAR, MBR, dan IR yang berfungsi untuk mengelola alamat dan data instruksi. Selain tugas rutin, unit control juga menangani interrupt atau instruksi prioritas yang memerlukan penanganan khusus dari mikroprosesor. Adapun yang bertugas untuk mengatur lalu lintas data pada sebuah komputer yaitu dinamakan chipset. Chipset komputer adalah sengumpulan IC kecil yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data serta pendukung kinerja berbagai perangkat keras pada sebuah PC. Pada motherboard, chipset bertugas mengelola aliran informasi antar komponen, seperti mengarahkan data dari prosesor ke kartu grafis, RAM, bus PCI, hingga part input-output. Secara arsitektur, chipset terbagi menjadi 2 jenis utama yang bekerja secara sinkron, yaitu yang pertama ada North Bridge dan South Bridge. North Bridge terletak lebih dekat dengan prosesor dan menghubungkannya ke sistem memori. Di sisi lain, South Bridge terhubung ke North Bridge melalui jalur yang lebih lambat, Slow Bridge, untuk menangani perangkat input-output seperti bus IDE, USB, keyboard, mouse, manajemen daya, serta menjembatani bus PCI dan ISA. Kemudian, jika beban kerja tinggi pada sebuah komputer, tentunya komputer membutuhkan multiprosesor yang dapat mendukung untuk kelancaran pada penggunaan sebuah komputer. Nah, multiprosesor motherboard merupakan papan induk yang memiliki lebih dari satu soket CPU dan digunakan terutama pada server serta workstation profesional untuk menangani beban kerja dengan paralelisme tinggi, seperti pada komputasi ilmiah, analistik data skala besar, dan rendering 3D. Untuk meningkatkan performa komputer dalam mengeksekusi tugas, sistem komputer dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kecepatan clock CPU, jumlah instruksi per siklus atau yang biasa disebut dengan IPC, jumlah inti prosesor, arsitektur sistem, serta kinerja memori dan penyimpanan. Selain itu, performa komputer diukur menggunakan metrik seperti waktu eksekusi, throughput, dan benchmark untuk memantingkan sebagaimana kemampuan sistem secara objektif. Nah, dari semua materi di atas, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu arsitektur komputer berkaitan dengan aspek yang terlihat oleh programmer, seperti set instruksi, format data, mode pengalamatan, dan cara sistem menjalankan sebuah program. Sedangkan organisasi komputer membahas tentang bagaimana arsitektur tersebut diimplementasikan secara fisik, termasuk susunan perangkat keras seperti CPU, memori, bus, dan unit control. Keduanya saling terkait karena arsitektur menentukan apa yang dapat dilakukan sistem, sementara organisasi menentukan bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan secara efisien. Dalam perkembangannya, tren modern komputer meliputi penggunaan prosesor multi-core dan multiprosesor, paralelisme, virtualisasi, komputasi awan, efisiensi energi, serta integrasi kecerdasan buatan, yang semuanya bertujuan meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan efisiensi sistem komputer di era modern. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bagus Gede Krishna Yudhistira selaku dosen dari mata kuliah Pengantar Organisasi dan Arsitektur Komputer yang telah memberikan saya bimbingan dan pemahaman terkait organisasi dan arsitektur komputer pada semester 1 ini. Baik, sekian dari saya tutup dengan Paramesanti. Om, Santi, 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 Om.